hadirnya para saksi. Lalu kita membahas khusus sekarang wujubus isti'dzanil mar'ati qabla zawaji. Wajib hukumnya meminta izin kepada si wanita sebelum dinikahkan. Artinya, meskipun pernikahan itu tidak boleh digelar kecuali dengan wali atau izinnya wali, maka wali tetap harus meminta izin kepada perempuan atau kepada calon perempuannya, mungkin anak perempuannya atau yang semisal. Jadi sekali lagi, bahwa memang wali tidak bisa tidak, dan itu sebagai salah satu rukun pernikahan, yaitu izinnya wali. Tetapi wali bukan semena-mena, dia harus tetap minta izin kepada yaitu calon mempelai wanita. Dan ini sekali lagi juga disebutkan oleh para ulama, menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat wanita. Tidak seperti pada zaman jahiliyah, wanita tidak punya hak dan wanita berhak dinikahkan oleh walinya secara paksa. Bahkan pada zaman jahiliyah, wanita yang dinikahkan itu maharnya diambil oleh walinya. Itu pada zaman jahiliyah. Maka ketika Islam datang, seorang wali harus meminta izin kepada wanita yang akan dinikahkan. Beliau mengatakan, idza kana la nikaha illa biwaliyin fa innahu yajibu 'alal waliyyi isti'dzanu man fi wilayatihi minan nisa'i qabla zawaji. Apabila pernikahan itu tidak terjadi kecuali dengan izinnya wali, maka sesungguhnya wajib bagi seorang wali meminta izin kepada perempuan-perempuan yang dia kuasai sebelum nikahnya. Siapa perempuan yang dikuasai? Yaitu wanita-wanita yang berada dalam naungannya. Misalnya anak, yang paling dominan adalah anak perempuan. Atau kadang-kadang bukan anak, bisa jadi karena di dalam keluarga, kepala keluarganya meninggal dunia misalnya, lalu yang memimpin di situ adalah seorang laki-laki dari anak yang meninggal dunia. Ya, maka sang laki-laki ini memiliki saudari, maka laki-laki ini berhak menikahkan saudarinya. Karena perwalian orang tua tidak ada, bisa jatuh kepada anak, bisa jatuh kepada anak. Wala yajuzu lahu ijbarul mar'ati 'ala zawaji in lam tardha. Dan juga tidak boleh memaksa perempuan untuk menikah jika dia tidak mau, jika dia tidak ridha. Fa in aqada 'alaiha wa hiya ghairu radhiyatin falaha faskhul aqdi. Kalau terus dinikahkan wanita tersebut padahal wanita itu tidak ridha, tidak rela, tidak mau, tidak izinkan, maka si wanita berhak membatalkan pernikahannya, menghapus pernikahannya. Ikhwana fiddin azakumullah. Demikianlah yang ditegaskan oleh para ulama, bahwa seorang wali tidak ada hak untuk memaksa, yaitu wanita-wanita yang dia kuasai. Oleh karena itu dalam hadis nanti akan ada keterangan bahwa seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali dimintai izinnya. Maka di sini menunjukkan tidak boleh wanita dinikahkan secara paksa, ya. Kalau seandainya tetap dipaksa, maka wanita berhak untuk minta dibatalkan. Ada dalil yang menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
la tungkahul ayyimu hatta tustamara wala tungkahul bikru hatta tusta'dzana. Qalu ya Rasulullahi wa kaifa idnuha qala antaskuta. Rasulullah bersabda, tidak boleh dinikahkan janda itu kecuali dimintai izin gamblangnya, dimintai yaitu izin secara terang-terangan. Itu tustakmaro, itu tutlabu minha al-amru, yutlabu minhal amru. Jadi yang namanya tustakmaru artinya yutlabu minha amruha, yaitu dimintai dari si wanita tersebut, yaitu janda, yaitu perkaranya atau perintahnya secara jelas. Ini kalau seorang janda. Jadi ada janda mau menikah lagi, dikatakan atau mau dinikahkan oleh walinya, ditanya, maukah kamu saya nikahkan dengan si fulan bin fulan? Maka si wanita ini belum dianggap setuju kecuali kalau betul-betul mengucapkan kalimat yang nyata, meskipun hanya satu kata. Contohnya ya, atau baik, apalagi, atau oke. Misalnya sekarang kan pakai oke-okean ya. Nah, atau siap. Nah, ini sekarang nggak aparat saja yang bilang begini. Semua pakai siap gitu, dikit-dikit siap. Ya. Maka ini namanya tustakmara. Dimintai perintahnya secara terang-terangan. Dimintai izin dengan perintahnya secara terang-terangan. Jadi tidak cukup diam, tidak cukup tersenyum, ya. Tidak cukup pula misalnya mengangguk. Padahal mengangguk itu maknanya apa? Ya, tapi ini tidak cukup, harus betul-betul ada perintah kalimat. Ya, maksudnya takdirnya atau bahasa yang tersifat dari iya itu ya, silahkan, ya, aku mau, ya, monggo dan semisal. Ya. Tetapi kata Rasulullah, dan tidak dinikahkan atau tidak boleh dinikahkan seorang gadis itu sehingga dimintai izinnya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mendapatkan izin wanita yang masih gadis? Maka Rasulullah mengatakan, wanita yang masih gadis itu mengizinkan dirinya dinikahkan itu kalau dia ditanya atau diminta izinnya lalu dia diam. Berarti dia mau. Berarti dia mau. Ikhwan fillah azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita demikianlah Nabi SAW mengharuskan minta izin sebelum menikahkan wanita. Siapa yang minta izin tadi? Walinya. Wali yang paling dekat siapa? Ayah. Kalau ayah meninggal, siapa yang paling dekat setelah ayah? Apa? Kalau ada anak, tapi sekarang perempuan ini bukan janda, maka yang lebih dekat setelah orang tuanya adalah kakeknya kalau ada. Baik, kalau bapak, kakek ke atas tidak ada semua. Siapa yang dekat? Saudaranya. Kalau nggak ada saudaranya kecil semua, nggak bisa. Atau misalnya belum balik, maka menjadi wali adalah pamannya. Karena saudara dengan paman itu dekat mana? Saudara, ya. Karena kalau saudara itu berkumpul nasabnya kepada ayah, sementara paman itu nasabnya berkumpul kepada kakek lebih jauh. Ya. Jadi urutannya wali itu pertama bapak ke atas, bapak, kakek, bapaknya lagi. Kalau nggak ada maka anaknya si perempuan ini kalau ada, biasanya janda. Tapi dengan syarat kalau sudah balik ya, anaknya ke bawah. Kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, maka ke samping yaitu saudara laki-laki. Kalau tidak ada saudara laki-laki, maka baru paman-paman dari sisi ayah saja. Ya, atau yaitu amam, paman-paman dari sisi ayah saja. Inilah kalau tidak ada wali, maka Rasulullah mengatakan fasultanu waliyuman la waliyalahu.
maka penguasa, sultan itu adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Kadang-kadang wanita itu tidak punya wali, sebatang kara, atau mungkin wanita yang mungkin, ya mohon maaf, di sini disebutkan oleh para ulama, yaitu yang dilahirkan karena kasus zina misalnya, sehingga tidak bisa ditetapkan ayahnya, maka yang menjadi wali adalah wali hakim atau wali sultan. Dan di tempat kita ada yang namanya yaitu kantor urusan agama. Di sana ada para wali dari kalangan pihak terkait yang siap mereka menjadi wali hakim, dan mereka adalah resmi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW mengharuskan minta izin sebelum dinikahkan, sama saja apakah dia gadis maupun janda. Maka dari sini menjawab pendapat sebagian orang bahwa kalau janda itu tidak usah wali. Ini keliru. Memang ada perkataan janda itu berhak untuk dirinya sendiri, tapi tetap harus ada wali yang menikahkannya. Tidak boleh menikah sendiri. Karena apa? Karena Rasul sendiri mengatakan dalam hadis yang lain, la nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Jadi harus wali itu, meskipun janda atau gadis. Cuman janda ini ada sisi, yaitu disebutkan oleh para ulama bahwa kalau janda minta izinnya harus terang-terangan. Nah sekarang ada permasalahan, kenapa dibedakan izinnya seorang gadis dengan seorang janda? Kalau gadis tersenyum, diam, itu sudah cukup dikatakan setuju. Tapi kalau janda tidak cukup diam, harus ngomong pertanda dia setuju. Ya? Kira-kira kenapa dibedakan oleh para ulama? Oleh Rasulullah, oleh Rasulullah. Jelas jawabannya. Disebutkan oleh para ulama. Adapun seorang gadis kalau ditanya, "Kamu saya nikahkan ya?" maka biasanya dia diam. Kenapa demikian? Yaghlibuhal haya'u. Karena dia biasanya malu untuk bicara pernikahan. Ya. Sementara seorang janda harus ngomong. Kenapa? Bukan karena nggak malu, tapi karena apa? Karena dia sudah berpengalaman menikah, sehingga dia harus betul-betul nyata ngomong. Supaya apa? Supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, dan dia mengetahui ini maslahatnya nikah atau tidak nikah. Lebih pengalaman daripada wanita yang masih gadis. Nah di sini pula para ulama mengatakan tentang gadis yang dianggap sudah setuju dinikahkan, itu dengan diamnya ketika ditanya, itu harus dilihat diamnya itu adalah diam yang ada indikasi menunjukkan dia itu setuju, tetapi karena malu maka dia tidak berbicara. Ya, jadi kalau kita punya anak gadis ditanya, "Duk, kamu tak nikahkan ya dengan si fulan atau si fulan, satu saja fulannya maksudnya, fulan bin fulan maksudnya. Nah, si fulan bin fulan. Kemudian si gadis ini diem, kemudian menundukkan kepala, kemudian tersipu-sipu, kemudian dia mungkin tidak komen apa-apa, maka ini pertanda bahwa perempuan atau gadis tersebut setuju. Karena kalau tidak setuju pasti akan menolak. Ketika dia diam, lalu ada indikasi bahwa andaikan tidak malu dia akan mengatakan iya, maka berarti dia setuju dan boleh dinikahkan. Ini gadis. Kalau janda harus ngomong minimal iya, ya. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa seorang gadis ketika ditanya, "Kamu saya nikahkan ya dengan si fulan." Lalu kemudian si gadis ini ngomong iya. Ya, gadis padahal. Maka apakah boleh dinikahkan? Jawabannya, menurut Zahiriyah tidak boleh dinikahkan. Jadi kalau menurut ulama Zahiriyah seperti Daud al-Zahiri, Ibnu Hazm dan yang lainnya, kalau anak gadis ditanya oleh walinya, "Kamu saya nikahkan dengan si fulan ya?" Lalu dia mengatakan ya, maka tidak boleh dinikahkan.
Loh kok bisa? Karena zahirnya hadis wanita yang gadis itu izinnya adalah ketika diam. Nah sekarang ngomong berarti nggak diam, nggak boleh dinikahkan. Nah terus gimana solusinya? Diulang lagi, minta izinnya, diulang lagi. Dok, kamu saya nikahkan ya dengan di fulan. Kalau jawab iya, nggak boleh jawab, diem kamu diem saja. Ya, supaya sesuai dengan hadis. Maka diulang lagi mengatakan, kemudian diam, baru dinikahkan. Tetapi ini pendapat yang sangat-sangat, ya tadi antum saja tertawa, memang lucu pendapat ini, ya, karena terlalu tekstual dan ini tidak melihat kepada makna, ya. Bahkan diamnya seseorang itu kadang-kadang menunjukkan dia tidak setuju, kadang-kadang. Makanya para ulama atau mayoritas para ulama mengungkapkan bahwa diam di sini maksudnya adalah diam yang ada indikasinya dia setuju. Tapi karena dia sifat malu yang mendominasi dirinya, maka dia tidak sampai mengucapkan ya. Sehingga kalau ada indikasi diamnya ini tidak setuju, maka tetap tidak boleh dinikahkan. Ya. Bagaimana diam tapi tidak setuju kira-kira? Kenapa? Iya, mau dinikahkan kemudian cemberut, ya, diem tapi banting pintu, misalnya, ya, tapi tidak boleh ya banting pintu ya, itu namanya menyakiti hati orang tua, tidak boleh. Kalau nggak setuju ya ngomong, ya, atau diem kemudian menangis. Tapi menangis pun para ulama membagi-bagi. Lihat menangisnya. Kalau nangis sedih berarti tidak usah dinikahkan. Tapi kalau menangis bahagia, nah ini segera dinikahkan. Karena orang itu nangis beda-beda. Iya kan? Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, berikutnya wa an Khansa binti Khaddam al-Ansariyah anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dzalika fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradda nikahaha. Dari Khansa bintu Khaddam al-Ansariyah, beliau bercerita tentang dirinya bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya sedangkan dia sudah janda. Lalu Khansa binti Khaddam ini tetap tidak mau, tidak suka dengan laki-laki yang dijodohkan kepadanya. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW mengembalikan pernikahan kepada Khansa. Artinya apa? Rasulullah memberi pilihan, silakan kalau kamu memang mau dihapus pernikahannya silakan, kalau enggak teruskan. Jadi bergantung keabsahan nikahnya dengan izinnya sang wanita. Kalau kau mau silakan teruskan, sabar. Kalau engkau tidak sabar, bubar. Ini maksudnya. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita haram hukumnya orang tua menikahkan anaknya meskipun dia janda apabila anak tersebut tidak rela. Tidak rela. Kemudian kalau betul-betul terjadi, kadang-kadang tidak bisa menolak ya si wanita ini, sampai terjadi akad nikah kok tetap saja tidak mau, maka si wanita boleh milih. Milih apa? Sabar teruskan, ya. Kadang-kadang sabar saja diteruskan, nanti lama-lama mau, ya. Kadang-kadang begitu. Atau kalau tidak, ya sudah dibubarkan. Nanti pemerintah atau KUA yang mengurusi nanti. Jadi lapor saja ke KUA, menyampaikan bahwasanya saya dipaksa pernikahan ini oleh orang tua. Kemudian mereka yang membalas, biasanya dipanggil orang tuanya, ditanya, sidang, kemudian ternyata betul terbukti dipaksa, maka ketok palu, dihapus, bukan cerai ya, dihapus pernikahannya seolah-olah tidak pernah ada. Kemudian kalau seperti ini, maka masa iddahnya hanya 1 kali haid. Berbeda dengan talak. Kalau talak itu sampai 3 kali masa suci. Berbeda pula dengan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil, maka melahirkan, selesai, boleh menikah. Ikhwana fiddin azakumullah. Dari sini para ulama juga menyatakan bahwa apa yang terjadi di kalangan orang-orang dahulu, ya, ini terjadi pada kakek nenek kita. Tidak tahu antum yang generasi sekarang ini apa terjadi atau enggak. Jadi kakek nenek kita dahulu itu menceritakan bahwa pada zaman mereka itu biasa dinikahkan paksa oleh orang tuanya, ya.
Masih menjumpai antum barangkali? Nah, iya. Jadi kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, atau kerabat-kerabat kakek nenek kita itu biasa dinikahkan paksa. Jadi langsung dinikahkan. Tiba-tiba apa? Dok, besok kamu menikah. Tiba-tiba besok datang, kemudian acara selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi tidak serumah. Bahasa kita tidak patut. Gak patut. Ada bahasa di sini? Ada? Gak patut ada? Itu sampai bertahun-tahun kadang-kadang, sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, ya. Kemudian apa? Kemudian akhirnya apa? Akhirnya ketika lama menunggu, akhirnya tidak kuat karena sering bentrok dengan orang tuanya, kemudian dianggap tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia akhirnya setelah beberapa tahun akhirnya kumpul sama suaminya. Atau kadang-kadang dinikahkan sedangkan dia masih sekolah. Ya, orang tua melihat ini laki-laki bagus ini, daripada lewat maka dinikahkan untuk anaknya, tapi anaknya masih sekolah, sehingga ketika menikah, akad nikah selesai, kemudian tidak serumah, bahkan seperti bukan suami istri, tapi pernikahannya sesuai syaratnya semua. Ya, cuman si perempuan ini terpaksa. Maka kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun selesai sekolahnya, dikumpulkan, ternyata apa? Ternyata senang. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi suami istri yang biasa. Akhirnya bertahun-tahun membina rumah tangga, punya anak dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan pernikahan seperti ini sah. Kenapa demikian? Karena akhirnya si perempuan itu mau. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah mengembalikan pernikahan kepada si perempuan. Silahkan mau milih atau enggak. Mau terus berarti sah. Kalau enggak mau ya sudah dibubarkan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan wanita-wanita yang dipaksa oleh orang tuanya itu bergantung kepada apa yang diinginkan oleh si perempuan. Kalau dia setuju maka sah, kalau dia tetap tidak mau maka dibubarkan. Sebelum dibubarkan maka itu tetap bergantung pernikahannya, menggantung. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dari sini para ulama mengatakan bahwa tidak boleh menikahkan seorang wanita dengan paksaan, kecuali, ini menurut mayoritas para ulama, kecuali perempuan yang masih kecil, ya, kecuali wanita yang masih kecil, menurut mayoritas para ulama boleh dinikahkan meskipun tidak dimintai izinnya, ya, tapi ada syaratnya. Jadi kecuali perempuan yang masih kecil, masih belum balik, dinikahkan tanpa minta izin kepada si perempuan yang kecil ini, maka ini menurut jumhur dibolehkan. Tapi dengan syarat dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu. Apa sekufu itu? Sepadan. Ya, sepadan. Kemudian apa alasannya? Pertama, karena perempuan yang kecil belum dianggap izinnya, belum ngerti. Lalu yang kedua alasannya, Rasulullah SAW atau Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahkan putrinya. Siapa putrinya? Aisyah dengan Rasulullah SAW masih sangat-sangat kecil. Berapa tahun? 6 tahun. Kemudian berkumpul dengan Nabi umur 9 tahun. Ini terjadi. Kemudian kalau ada orang mengatakan, oh itu khusus Rasulullah, jawabnya ternyata tidak. Ali ibnu Abi Thalib juga menikahkan putrinya yang sangat kecil dengan salah satu sahabat Nabi. Dan beberapa sahabat yang lain pun juga mengikuti jejak ini dan Nabi tidak melarang. Cuman disebutkan oleh para ulama, ini pun juga bergantung kepada si perempuan. Apabila ternyata di masa berikutnya ternyata tetap tidak mau, maka dia berhak membubarkan pernikahan. Ya, tetap dia berhak untuk membubarkan. Tapi kalau ternyata mau, apalagi yang dinikahkan dengannya sepadan dan semisal, maka ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Dan dia ridho, nggak masalah. Dan ini pernikahan yang dilakukan atau wanita yang masih kecil yang belum balik menikah itu boleh dalam Islam, dan itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang masa iddahnya wanita-wanita yang belum pernah haid.
Allah mengatakan wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Surat apa itu? Al-Mumtahanah kalau nggak salah itu. Ayat berapa itu? Jadi Allah mengatakan tentang masa iddahnya wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi. Kenapa tidak haid? Karena sudah tua, menopause. Jadi wanita yang sudah tidak haid lagi, masa iddahnya berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala 3 bulan. Kan ada haidnya, bagaimana ngitungnya? Ya pakai bulan. Demikian pula wallai lam yahidna. Iddahnya wanita-wanita yang belum pernah haid. Kenapa belum pernah haid? Masih kecil. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa ketika Allah menjelaskan apa adanya berarti terjadi pada zaman dahulu juga, dan itu boleh karena Allah tidak melarang adanya wanita yang sudah ditinggal suaminya sementara dia belum pernah haid. Ini ada dalam Islam dan ini menunjukkan kebolehannya. Jadi wanita mengalami ditinggal suaminya, masa iddahnya berapa? Dia belum haid, berarti masih kecil. Berarti ketika dia menikah lebih kecil lagi. Ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya, dia belum pernah mengalami masa haid, masih kecil. Berarti di sini menunjukkan boleh-boleh saja perempuan menikah meskipun usianya belum balik. Cuman masalahnya adalah di tempat kita atau di negeri kita ada aturan. Minimal perempuan boleh menikah umur 16 tahun. Ini dulu, tidak tahu sekarang. Ya, 16 tahun. Sehingga kalau pernikahan perempuannya itu kurang dari hal itu, maka harus melewati proses-proses yang demikian, sidang dan seterusnya. Jadi masih boleh juga ternyata, alhamdulillah. Jadi bagi yang mau menikahkan anak perempuannya belum usia 16, maka dia harus melewati yang namanya proses sidang dan semisalnya. Dan itu dilakukan oleh sebagian rekan-rekan kita. Ada yang menikahi seorang gadis yang masih umur 15 tahun, maka mereka akhirnya menjalani beberapa kali sidang dan akhirnya keluar keputusan dibolehkan dan akhirnya mereka menikah dengan resmi. Artinya masih bisa menikah resmi meskipun belum mencapai umur yang ditentukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini buktinya. Jadi ada seorang, kata Ibnu Abbas, wanita yang masih gadis tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Dia melapor kepada Nabi bahwasanya ayahnya telah menikahkan dia dengan seorang laki-laki secara paksa. Masih gadis. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada wanita ini. Kamu teruskan, sabar, berarti sah. Kalau kamu tidak sabar, tidak mau terus, maka bubar. Dan disebutkan oleh para ulama, wanita ini dinikahkan masih kecil. Lalu ketika tumbuh dewasa, semakin matang usianya, dia tetap tidak mau dengan suaminya. Melapor kepada Nabi, maka Nabi mempersilakan untuk memilih teruskan atau bubarkan. Dan ternyata wanita ini memilih dibubarkan. Akhirnya apa? Akhirnya putus hubungan, bukan suaminya lagi. Ikhwan fillah azakumullah. Sehingga bab ini menunjukkan kepada kita bahwa wali ya tetap harus minta izin ketika mau menikahkan anak perempuannya. Dalam urusan minta izin, apabila sang wanita ini janda, maka harus terang-terangan janda ini mengatakan ya atau tidak. Harus mengizinkan atau menyampaikan bahasa yang gamblang, tidak boleh diam. Sementara perempuan yang masih gadis, karena mereka ini malu biasanya, maka cukup diamnya dianggap sudah mau. Tapi diam di sini maksudnya dengan indikasi bahwa dia setuju. Apabila diamnya itu tidak menunjukkan dia setuju, maka tetap tidak boleh dinikahkan. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, khutbatun nikah. Kalau dulu pernah kita bahas khitbah, khoknya di kasrah, beda loh ya.
Kalau kha-nya di kasrah khitbah, apa artinya kemarin? Meminang. Tapi kalau khutbah, apa artinya? Ya khutbah, ceramah, gitu loh. Ya. Jadi khutbah itu pembuka, kalam pembuka atau ceramah, itu khutbah. Nah, sekarang yang dibahas adalah khutbatun nikah. Apa itu maksudnya? Disyariatkan sebelum akad nikah itu ada khutbatun nikah. Nah, terus apa maksudnya khutbah nikah? Ini ada kesalahpahaman, sebagian orang mengatakan khutbah nikah itu ya seperti khutbah Jumat 1 jam, setengah jam. Ada nasihat, ada ayat-ayat yang lain, ada tausiah untuk kemanten dan semisalnya. Itu sudah bukan khutbah nikah. Itu namanya tausiah. Yang disyariatkan sebelum akad nikah itu adalah khutbatun nikah yang sangat singkat, isinya berikut ini. Nanti 3 ayat yang kita baca tadi dalam pembukaan ceramah kita ditambah sebuah hadis, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Nanti akan kita ulang lagi. Wa yustahabul khutbati baina yadail aqdi. Dan disunahkan khutbah nikah itu sebelum akad. Jadi bukan setelah akad ya, sebelum akad. Jadi kalau seandainya moderator membaca khutbah nikah ini, maka sudah cukup, tidak usah diulang-ulang. Ya, kadang-kadang moderator merangkap gitu loh. Moderator tidak hanya buka acara langsung semuanya diambil, sak tausiah-tausiahnya juga. Ada seperti itu. Ya, moderator kan membagi acara, menyebutkan acaranya apa saja, membagi waktu, mempersilakan yang bagian bicara, mempersilakan mana walinya, mana saksinya, begitu saja mestinya. Ya, nah beliau mengatakan sunnah, sehingga berarti kalau tanpa khutbah nikah maka akad nikahnya sah atau tidak? Sah. Dan Rasulullah pernah menikahkan seseorang tanpa khutbah nikah, langsung spontan. Malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Ketika ada kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mau, ya, Rasulullah menolak dengan halus. Maka kemudian sahabat Nabi yang ada di sampingnya minta dinikahkan. Dimintai mahar, tidak punya apa-apa, tidak punya barang, tidak punya harta. Yang ada apa? Sarung. Nabi melarang karena sarungnya cuma 1. Maka kemudian Rasulullah menanyakan, kamu punya hafalan ayat Quran? Ya, surat ini, surat ini, surat ini. Maka Rasulullah menikahkan dia dengan mahar mengajari hafalan Al-Quran. Karena dulu nggak ada tulisan Al-Quran yang bisa dibeli. Maka caranya mengajar Al-Quran ya talqin. Maka Rasulullah mengatakan, malaktukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan kamu dengan mahar apa yang kau punya berupa kemampuan menghafal Quran, ajarkan kepada dia. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan semisalnya saat itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sebelum akad nikah itu didahului oleh khutbatun nikah. Wahiyallati tusamma khutbatul hajah. Khutbah nikah itu bisa dinamai khutbatul hajah. Khutbah nikah ya khutbah hajah. Jadi yang kita baca di awal ceramah tadi itu namanya khutbatul hajah. Kalau digunakan dalam akad nikah menjadi khutbah nikah. Ya. Kalau kita gunakan untuk khutbah Jumat berarti itu adalah khutbatul hajah. Kalau kita gunakan untuk ceramah sekarang ini berarti itu khutbatul hajah. Tapi kalau digunakan dalam akad nikah itu menjadi khutbatun nikah. Kemudian walafdhuha, lafadz khutbah nikah adalah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Disambung lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sambung lagi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sambung lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Disambung dengan kalimat amma ba'du, dibaca hadis, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda, boleh juga dibaca wa khairal hadi, ya, huda Muhammadin atau hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Inilah khutbatul hajah. Kalau digunakan untuk akad nikah berarti khutbatun nikah. Langsung sudah angkah tuka wa zawwajtuka bi mahri apa? Khatami dhahabin halan. Kemudian menjawab qabiltu nikahaha bil mahril mazkur. Selesai nikah. Jadilah suami istri. Ya. Meskipun orang nggak mengatakan sah ya sah. Meskipun tidak ada yang mengatakan. Ya, kadang-kadang itu malah ngaco gitu loh. Orang bernafas sedikit langsung dibilang nggak sah, akhirnya bingung. Akhirnya yang laki-laki bingung, akhirnya tambah grogi, akhirnya tambah nggak bisa. Padahal tadinya sudah hafal. Ya. Dan kami pernah menghadiri sebuah pernikahan itu sampai diulang 7 kali. Karena apa? Tambah grogi. Karena di situ ada para kiai yang agak tasyadud, yang agak terlalu apa istilahnya menyulitkan masalah ini. Ya, jadi bernapas sedikit dikirain putus perkataannya sehingga batal, diulang lagi. Ya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau begini caranya maka misalnya kalau demikian adanya antum bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau memang khawatir apa namanya tidak bisa membaca bahasa Arab atau lupa-lupa, pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Atau kalau pengen aman lagi, baca. Tidak ada masalah. Teks. Ya, tidak usah ngeliat orang, sudah lihat aja bacaannya. Tidak usah pura-pura hafal. Nanti akan salah lagi gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Ikhwan fillah azakumullah, kita sedikit ulas lagi bahwasanya khutbatun nikah ini sekedar pembuka pernikahan tadi dengan membaca innal hamdalillah. Diartikan enggak ini? Tidak usah ya. Kita sering ini membaca ini. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, surat apa itu? Ali Imran ayat 102. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Kemudian surat Al-Ahzab ayat 70. Kemudian membaca hadis fa inna asdaqal hadithi kitabullahi dan seterusnya. Langsung kemudian akad nikah. Makanya bagi kaum laki-laki selayaknya hafal. Hafal apa? Khutbatun nikah. Ya. Jadi yang paling hafal kalau seperti ini ya ustadz biasanya. Kenapa? Karena tiap pengajian bukanya dengan itu, ya kan? Jadi kalau biasanya kalau dimintai untuk mewakili pernikahan, biasanya selalu siap karena setiap pengajian kadang-kadang seringnya membuka dengan khutbatul hajah. Dan memang khutbatul hajah ini berguna tidak hanya untuk pernikahan saja, tapi sering dibaca Nabi ketika khutbah Jumat dan ceramah-ceramah yang lain. Cuman para ulama juga mengatakan bahwa itu sunnah. Andaikan tidak dibaca semuanya boleh, andaikan dibaca sedikit sekedar pembukaan juga boleh. Ya, seperti misalnya kan cukup panjang itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in sampai ayat baru hadis, itu makan waktu berapa menit kira-kira? Enggak sampai lah 5 menit. Mungkin 3 menit. Ya. Ada seorang panitia mau menyampaikan pengumuman besok kajiannya libur. Nah, lalu dibuka Assalamualaikum innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, terus dibaca 3 menit, kami umumkan besok pengajian libur. Maka para ulama mengatakan ini kurang pas karena pembukaannya panjang, isinya 1-2 kata. Maka bisa dibuka dengan pembukaan yang paling singkat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baru kemudian diumumkan kaum muslimin ada pengumuman besok kajian misalnya libur dan semisal. Besok ada kajian nggak besok? Nggak ada ya. Baik. Ikhwan wa fillah azakumullah. Kita lanjutkan istihbabut tahniati bin nikahi.
disunnahkan mengucapkan selamat ketika dalam pernikahan. Tahniah itu mengucapkan selamat, ya, penghormatan. Nanti akan ada bagaimana yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mengucapkan selamat kepada orang yang sedang menikah. Jadi orang menikah itu sedang bahagia, betul gak kira-kira? Nah, gimana nggak bahagia? Tadinya sendirian sekarang punya istri. Perempuan juga demikian. Gimana nggak bahagia? Tadinya sendirian sekarang ada yang melindunginya. Ya. Jadi orang yang sedang menikah, akad menikah itu orang yang bahagia karena dia mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Pasangan. Oleh karena itu orang yang menghadiri pernikahan maka disunahkan untuk mendoakan keberkahan. Di antaranya karena ini perintah Nabi, sunnah Rasul. Yang kedua fungsinya adalah untuk menghindarkan ain dari dia kepada orang yang menikah. Rasulullah mengatakan, man ra'a min akhihi aw min malihi syai'an yu'jibuhu falyubarrikhu. Barang siapa melihat dari saudaranya atau dari hartanya yang menakjubkannya, nikmat yakni, maka hendaklah mendoakan keberkahan buatnya. Supaya apa? Supaya terhindar ain. Ain itu pandangan yang tidak mengingat nama Allah, kemudian berpengaruh buruk kepada orang yang dilihat. Nah, orang yang sedang menikah itu rawan sekali kena ain. Makanya hati-hati. Kalau menikah, jangan kemudian semua ditampakkan yang bagus-bagusnya. Jadi ada perempuan itu ketika akad nikah dipersolek sebagus mungkin, sesempurna mungkin, ditambahi lagi ini, kemudian orang yang benci atau orang yang melihat pertama kali merasa takjub, heran, melihat dengan mata yang kosong daripada zikir kepada Allah, tidak mengingat nama Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut barakallah, tidak menyebut masya Allah. Pandangan seperti ini bisa membuat buruk orang yang dilihat, dan itu adalah penyakit ain. Hati-hati, ya. Maka dari itu usahakan kita tidak terlalu menampakkan kelebihan yang terlalu tidak standar. Biasa saja. Kalau memang bersolek di antara kaum wanita sendiri boleh, ya. Tetapi jangan kemudian semuanya ditampakkan kemudian lebih dari biasanya sehingga orang melihatnya takjub, atau mungkin ada lagi orang yang dengki. Nah, ini lebih parah lagi, sudah melihat tidak menyebut nama Allah ditambahi perasaan dengki. Ini bisa membuat orang yang dilihat itu mendapati mudarat, bisa tiba-tiba sakit, bisa tiba-tiba pingsan, bahkan tidak menutup kemungkinan dia kemudian meninggal dunia dan semisalnya. Kita skor setelah adzan dulu dan kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Di belakang ada, di tengah ada, di depan ada, terserah. Iya, ada. Jadi kalau yang di belakang itu 2, itu semua jumlahnya 40. Kalau yang di tengah sama di depan itu 20. Ya, itu ambil semuanya. Semuanya. Apa? Semuanya. Repot antum, tak bantuin nanti. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit. Disunahkan kita mengucapkan selamat kepada orang yang menikah atau dalam pernikahan. Kenapa demikian? Yang pertama karena itulah sunnah Rasulullah. Lalu yang kedua karena orang yang menikah itu mendapatkan nikmat yang tidak biasanya. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala barakallahu lak atau barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini salah satu lafaz yang diucapkan Nabi ketika dia yaitu menjumpai orang yang baru menikah dengan ucapan barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi kalian, wa baraka alaikum, dan semoga Allah melimpahkan berkah buat kalian, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Dalam hadis-hadis yang lain barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Hampir sama, cuman beda kum dengan ka yang maknanya sama. Tetapi para ulama mengatakan bahwa ini sempurnanya dengan mengucapkan panjang. Kalau kita sempat menemui dan kita bisa agak lama ngomong, bisa agak lama diem dengan dia, kita ucapkan doa sempurna, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kadang-kadang kita ini ketika berpamitan setelah menghadiri pernikahan, maka orang ngantri kan, kita keluar sambil pamitan, maka bagaimana kita ucapkan? Ya tidak usah diucapkan semuanya, orang nanti marah di belakang ngantri, ya kan? Maka cukup diucapkan seperti Rasulullah pernah mengucapkan kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau mengucapkan barakallahu lak, titik, begitu saja. Ini juga pernah diucapkan Nabi. Dan ini menunjukkan kepada kita kalau tidak bisa yang panjang tadi, maka cukup barakallahu lak. Bisa nggak kira-kira? Masa nggak bisa barakallahu lak? Ya, insya Allah bisa. Dikit-dikit lah bahasa Arab gitu loh. Karena bahasa Arab itu bahasa syar'i. Ya, kenapa? Bedanya sama barakallahu fiik. Barakallahu laka dengan barakallahu fiik itu sama. Sama, bahasa Indonesianya sama. Semoga Allah memberkaimu. Ya, sama. Cuman memang dalam bahasa Arab itu karena ketinggian bahasa Arab, maka ada sedikit-sedikit bedanya. Dan kita tidak mampu untuk mencerna perbedaan masing-masing. Ya, tapi secara global itu adalah doa keberkahan. Ada barakallahu lak, ada barakallahu fik, ada barakallahu alaik. Dalam bahasa kita sama semua. Meskipun kalau kita lihat dalam tata bahasa Arab itu ada sedikit bedanya. Tapi tujuan yang sama, mendoakan keberkahan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Bab yang berikutnya as-sodaqu, tentang mas kawin. Mas kawin ini namanya banyak ya. Bisa dinamai mas kawin, bisa dinamai mahar, bisa dinamai sodak, bisa dinamai nihlah, bisa dinamai ata, bisa dinamai ujrah, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan banyak. Dan para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan nama-nama yang banyak tapi tujuannya sama, yaitu mahar, ini menunjukkan pentingnya barang tersebut, mahar tersebut dalam pernikahan, karena namanya banyak. Jadi setiap yang namanya banyak pasti mempunyai kelebihan. Lihat Allah Subhanahu wa taala, namanya banyak.
Nabi Muhammad punya nama banyak. Ya, malaikat Jibril punya beberapa nama. Apa namanya? Jibril, ada Ruh, ada Jibril. Itu namanya. Sementara malaikat yang lain namanya satu-satu. Ini menunjukkan bahwa mereka punya kelebihan. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, qala ta'ala wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berikanlah kepada wanita-wanita yang kau nikahi mahar-mahar mereka secara baik, sukarela. Ya. Secara baik sukarela itu sebatas kemampuan kita yang sekiranya tidak memberatkan, dan pihak yang perempuan itu rela. Jadi jangan ngukur yang penting saya tidak berat lalu dikasih sembarang, jangan. Kita ini tidak merasa keberatan dan pihak perempuan rela. Berapa? Tidak ada batasan minimal. Kemudian maka jika kemudian wanita itu setelah mendapatkan mahar berjalan beberapa saat, kemudian wanita ini merelakan dari jiwanya yang baik, merelakan untuk dimakan bersama, silakan dimakan bersama. Ini menunjukkan beberapa, subhanallah, ini menunjukkan beberapa hal. Satu, mahar itu milik siapa? Istri secara total. Tidak ada hak bagi siapapun kecuali istri yang memiliki mahar. Bahkan suaminya pun juga tidak boleh mengambil lagi atau menguasainya. Yang kedua disebutkan, mahar itu harus nihlah. Nihlah itu dengan kemampuan yang dilakukan oleh si laki-laki menurut kemampuannya dan dengan kerelaan si perempuan. Lalu yang ketiga, mahar ketika dimiliki oleh seorang perempuan, tapi kadang-kadang perempuan itu merelakan untuk dimakan oleh laki-laki, maksudnya dimanfaatkan laki-laki, maka ini diperbolehkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mahar itu kalau bisa berupa harta, yang mana ketika nanti sudah berjalan maka harta ini bisa dimanfaatkan. Makanya di sini ada kalimat fakuluhu, makanlah oleh kalian mahar itu kalau memang wanita ini rela, merelakan untuk si laki-lakinya. Ayolah, kita ini sekarang kekurangan dana misalnya, ayo kita jual mahar dengan kerelaan si perempuan, boleh. Tapi kalau perempuan tidak rela, tidak boleh, karena ini miliknya si perempuan. Ikhwana fiddin azakumullah, sebelum kita melanjutkan masalah mahar, bagaimana kita melihat maharnya Rasulullah SAW? Ada orang menganggap bahwasanya mahar itu yang penting paling murah, ya, yang penting murah. Bahkan ada yang salah paham kepada hadis, yaitu yang paling berkah dalam pernikahan itu mahar yang paling murah. Ini salah paham, karena Rasulullah mengatakan aktarun nisa ibarakatan aisaruhum mu'nah. Ya, Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita yang paling banyak berkahnya itu adalah yang paling mudah. Apanya? Biayanya. Nah, di sini para ulama mengatakan kalimat paling mudah itu bergantung kepada si laki-lakinya bagaimana kondisinya. Kadang-kadang orang itu susah payah bekerja, maka yang mudah misalnya cuman apa yang dia punya itulah yang dikasihkan, itulah yang paling berkah. Ya. Seperti kisahnya tadi, laki-laki yang miskin tidak punya apa-apa, sehingga apa? Yang mudah bagi dia ya hafalan Qur'annya diajarkan, itulah yang paling berkah, karena kondisinya betul-betul fakir, miskin. Tapi kalau orang kaya raya, jangan mengatakan saya akan nikah dengan mahar ngajari Al-Baqarah, gitu loh. Ya, karena apa? Karena harta bagi dia sangat mudah. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, kadang-kadang orang kaya raya mau menikah, kemudian dimintai mahar, ayo maharnya apa? Itu di situ ada rumah nganggur, saya kasihkan. Ya, dia punya rumah banyak, itulah yang mudah bagi dia, maka inilah yang lebih berkah. Karena apa? Karena Nabi tidak mengatakan yang paling murah, tapi yang paling mudah bagi seseorang laki-laki. Kadang-kadang yang mudah itu, kadang-kadang dia memberikan uang sekian banyak dan semisalnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka kita katakan bahwa bukanlah yang paling berkah itu yang paling murah, tetapi yang paling mudah menurut kondisi masing-masing dari seorang laki-laki. Oleh karena itu kita coba menengok kepada kondisi maharnya Rasulullah SAW ketika menikah. Antum pernah tahu kisah pernikahan Nabi dengan Khadijah yang pertama kali? Khadijah saat itu wanita sangat kaya raya, ya.
Dan Rasulullah mempunyai harta. Saat itu mempunyai harta. Jadi tidak sangat miskin, tapi punya harta. Tahukah kita bahwasanya Rasulullah menikah dengan Khadijah itu apa maharnya? Ada yang tahu? Hah? Dengan Khadijah. Kalau itu dengan wanita yang lain? Dengan Khadijah. Onta berapa? Bukan 200. Bukan. 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Ya. Dan ini sesuai dengan kondisi Rasulullah dan Khadijah saat itu. Nah, para ulama mengatakan ya sudah kalau kita mudahkan saja. Berapa kalau dirupiahkan 20 ekor unta? Nah, 1 ekor unta itu sampai 20 juta misalnya. Itu paling murah. Kalikan 20 berapa? 400 apa? Nah, itu. Paham ya? Tapi jangan waduh kok mahal nggak jadi nikah. Jangan. Ingat, ini sesuai kondisi saat itu memang Rasulullah punya. Bahkan dibantu oleh paman-pamannya. Bahkan juga Khadijah ini pun juga termasuk kerabat dekat. Ya. Jadi bisa saja Rasulullah itu dibantu oleh para kerabatnya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya berapa sih mas kawinnya Rasulullah ketika menikahi para wanita itu, maka Aisyah menjawab mas kawinnya Rasulullah rata-rata itu 12,5 uqiyah. Saat itu kalau pakai dirham sebesar 500 dirham, 500 biji uang koin perak. Itu maharnya Rasulullah, 500 biji, 500 koin uang perak. Kira-kira berapa kalau dirupiahkan? Coba sekilas saja. Berapa kira-kira? Baik, kita sebutkan sekarang. 500 koin ya, uang perak. 1 uang perak itu berapa harganya? Nah, berarti kita harus tahu berapa gram supaya kita bisa mengkonversi dengan rupiah. Biasanya 1 koin itu tidak lebih dari 2,5 gram. Ya. 500 koin dikalikan 2,5 gram. Berarti berapa? Berapa gram semua? Hah? 500 koin dikalikan 2,5 gram 1.250 gram. Anggap saja 1 gramnya adalah 8.000 rupiah karena apa? Perak itu murah. Jadi anggap saja 1 gramnya itu 8.000. Berarti 8.000 dikalikan 1.250 berapa? Sekitar 10 juta. Ini maharnya Nabi kepada para istrinya. Nah, ini menunjukkan kepada kita itulah yang mudah saat itu bagi Rasulullah. Apalagi Rasulullah biasanya setelah memenangkan peperangan, kemudian mendapatkan banyak harta ghanimah, kemudian menikah, memberikan sekian puluh juta. Ini wajar bagi Rasulullah SAW. Nah, bagi kita yang tidak punya seperti ini, ya tidak nikah-nikah kalau nunggu 10 juta, ya kan? Maka tetap kembali kepada hadis Rasul, yang paling banyak berkahnya seorang wanita itu yang paling ringan, yang paling mudah, yaitu biayanya, baik biaya pernikahannya, maharnya, atau yang lainnya. Karena sebagian orang tua kadang-kadang menyulitkan. Jadi ketika ada laki-laki datang kepada orang tua ingin meminang anak perempuannya, langsung ditanya, kau punya apa? Ya, kau ngasih berapa nanti? Acaranya nanti di mana? Gedung apa, nyewa apa, dan lain sebagainya. Sehingga anak laki-laki atau seorang laki-laki yang belum pernah menikah sudah grogi dulu sudah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berani menikah. Nunggu kaya ya nggak kaya-kaya gitu loh. Nah seperti ini ikhwan fillah azakumullah, maka tidak patut untuk dikerjakan oleh seorang wali. Allah. Ya, jadi kalau seperangkat alat sholat bagaimana? Ya kalau mampunya itu gimana? Kalau mampunya itu dan pihak perempuannya mau, rela, silahkan. Cuman kok apa ya istilahnya? Kok nemen gitu loh. Ya umumnya sekian, tapi perlu kita tambahkan gitu loh ya. Karena apa? Karena nanti sajadah, apalagi mukena, sajadah, mukena, terus apa lagi biasanya?
Al-Quran itu ketika ada kebutuhan ekonomi sulit bisa nggak dimakan? Nah kan nggak bisa. Sementara Allah mengatakan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an maria. Kalau seandainya si wanita itu merasakan kelapangan hatinya kemudian merelakan untuk dimakan bersama, ya silakan dimakan bersama-sama. Kalau sajadah kan nggak bisa dimakan, dijual pun juga tidak laku, ya kan? Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mampu kasih lebih daripada itu, kasih lebih ya. Kalau mampu, tapi kalau nggak mampu ya sudah, daripada nggak menikah. Baik, kita lanjutkan tentang mahar, belum selesai, baru satu pembahasan. Insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita sambung dengan pertanyaan, Ustadz, jikalau setelah menikah nanti, ana baru berarti belum nikah ya ini ya. Jikalau setelah menikah nanti ana baru tahu dan terkejut karena si fulanah sudah tidak gadis, bagaimana harus ana lakukan? Bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Ya terserah antum. Kalau antum memang merasa ditipu dan tidak sabar ya bisa. Tetapi kalau memang mungkin ya antum merasa kasihan, kemudian kita lihat perempuan ini menjadi baik, wanita salihah, dan kelihatan tanda-tanda taubatan nasuha, kenapa harus diceraikan? Ya, maka silakan diteruskan, tidak ada masalah. Karena setiap orang itu pasti ada aibnya. Kadang-kadang begitu. Allahu a'lam. Bagaimana jika wanita hasil dari zina dari bapak ibunya dahulu, namun pada saat menikah karena keterbatasan ilmu tetap bapaknya yang menikahkan wanita tersebut, apakah pernikahan tersebut sah? Jawabannya sah. Disebutkan oleh para ulama ada sebuah kaidah, suatu akad yang dilakukan, yang disepakati oleh orang-orang yang mana yang ketika menyepakati itu berkeyakinan itu adalah sah, karena tidak tahu ya, maka dianggap sah. Sehingga apa? Sehingga karena ketidaktahuannya dan dia meyakini ini sah, maka dianggap sah. Kecuali kalau dia tahu ini nggak sah, dia terjang, ini yang nggak boleh. Ya, di beberapa tempat di desa-desa itu kadang-kadang wanita menikah dengan laki-laki yang menikahkan langsung kiainya, padahal orang tuanya ada. Nah ini tidak sah seperti ini. Cuman orang-orang yang dinikahkan kiainya yang ditipu oleh orang-orang oknum ini, maka pernikahan dianggap sah karena mereka meyakini itu sah. Yang berdosa yang nipu. Dalilnya apa? Pernikahan para sahabat Nabi yang masuk Islam ketika sudah dewasa dan punya anak-anak banyak, mereka rata-rata menikahnya dengan cara jahiliyah. Tentu saja nikah cara jahiliyah bukan nikah Islami, sehingga ada saja hal-hal yang tidak sesuai. Kadang-kadang ada yang tidak sesuai, tidak ada walinya, kadang-kadang dipaksa, kadang-kadang ini dan itu. Tapi ternyata ketika masuk Islam tidak ada mengulangi pernikahan, dan anaknya itu tidak dipisahkan, tetap anaknya ya anak mereka berdua. Jadi tidak dikatakan oh ini anak jahiliyah, bukan anak, enggak, tetap itu anaknya, karena mereka menikahnya yakin bahwa nikahnya itu adalah nikah yang sah. Apakah sang anak tersebut termasuk berzina dengan suaminya yang sekarang? Tidak. Jadi karena tadi tidak tahu dan menganggap meyakini itu sah, maka dianggap sah. Allahu a'lam. Bolehkah membantah orang tua yang masih percaya pada hitungan weton atau primbon dalam memilih pasangan atau jodoh? Dijelaskan ya, bukan dibantah. Karena kalau dibantah jelas orang tua menolak. Ya, dicari jalan yang paling halus, paling lembut, bagaimana sampai kepada orang tua itu pengetahuan bahwa ini adalah termasuk kekeliruan dan kebiasaan orang jahiliyah. Ya, dicari wetonnya, tanggal baiknya, kemudian dicocokkan tanggal lahirnya dengan tanggal lahirnya pasangannya, bahkan nanti juga dilihat orang tuanya, macam-macam. Setelah itu nanti dicari bulan baik. Ya, kalau ternyata kebetulan bulannya bulan yang dianggap gawat, maka ditunda sampai sebulan. Maka ini semuanya termasuk kebiasaan orang jahiliyah, dan itu termasuk tiarah. Tiarah itu menganggap akan mendapatkan musibah atau malapetaka ketika mendengar atau melihat sesuatu atau kedatangan waktu-waktu tertentu. Seperti tempat kita bulan Syuro. Ada keyakinan tidak baik mengadakan acara di bulan tersebut sehingga harus ditunda. Ini keyakinan jahiliyah, dihapus oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sampaikan kepada orang tua, Bu, Pak,
Semua bulan di sisi Allah baik dan tidak ada kaitannya dengan malapetaka. Andaikan terjadi apa-apa maka itu takdir, tidak ada kaitannya dengan bulan, hari, tahun dan semisal. Ya. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang itu menikah di bulan Syura, maka mereka ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Sebagaimana orang menikah di bulan yang dianggap baik, bulan apa? Bulan Syawal, bulan besar dan semisalnya, ternyata ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Sama saja berarti, tidak ada sangkut pautnya. Andaikan terjadi apa-apa, maka itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Ini sama dengan tatoyur merasa sial dengan nomor tertentu. Nomor berapa yang dianggap sial? Hah? 13. Sampai di beberapa hotel di Indonesia ini kamar yang nomor 13 itu dikosongi, tidak ada nomornya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian 12A ya, baru kemudian langsung 14. Padahal sama saja itu namanya 13, cuman namanya saja diganti 12, tapi sama saja sebenarnya. Dan mereka meyakini itu adalah sial atau mendapatkan kerugian dan semisalnya dengan nomor tersebut. Ini adalah termasuk keyakinan kaum jahiliyah. Allahu alam. Ada yang lain? Ya. Bolehkah menggauli gadis yang belum balik? Ya. Ada pertanyaan, boleh enggak seorang suami menggauli istrinya padahal istrinya belum balik? Disebutkan oleh para ulama, yakni yuta'u mithluha. Kalau memang wanita tersebut sudah mampu digauli, maka ini boleh. Tapi kalau belum mampu maka tidak diperbolehkan. Ya. Baik, itu yang dijawab oleh para ulama. Nah, Mampunya dia atau gimana? mampu ya seperti biasanya, jika kebiasaannya wanita itu mampu digauli seperti ini, maka dilihat kebiasaannya. Ya, dilihat kebiasaannya. Ya. Nah. Allahu a'lam. Nah. Kalau ada orang yang penghasad gitu, Apa? orang itu penghasad, Hasad ya. kemudian memandang seorang tanpa menyebut Allah, kemudian kita yang mewakilinya itu apa? Mewakili gimana? Artinya saya mengatakan Pak Subhanallah dan sebagainya. Kita yang mewakili, dia enggak. Enggak. Ya, terus Bisa nggak terjadi? masih bisa terjadi. Baiknya itu kita mengingatkan. Ucapkan subhanallah, ucapkan masya Allah, begitu. Kadang-kadang orang melihat terheran-heran, berdecak kagum. Nah, ini biasanya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyebut nama Allah. Maka kita mengingatkan, sebut nama Allah. Bahasa kita nyebut begitu ya. Nah, ini termasuk juga mengingatkan supaya orang tidak memberikan pengaruh buruk dari ain pandangan buruknya. Pengobatannya kalau sudah terkena, ya diruqyah. Kalau tidak diruqyah atau kalau diketahui yang menyebabkan atau indikasi kuat yang menyebabkan ain itu adalah si fulan, maka dimintai air bekas mandinya. Jadi diguyurkan orang itu air, minta dengan terang-terangan, tidak masalah. Dan mohon maaf sebelumnya, karena apa? Karena terjadi pada zaman sahabat Nabi, ketika seorang itu membuka bajunya mau mandi, dipandang oleh sahabat yang lain kulitnya bersih, putih, halus, berdecak kagum dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kulit sebagus ini, langsung pingsan. Yang dilihat, ini kisah sahih dalam Bukhari. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Kenapa sebagian di antara kalian bisa membunuh orang lain seperti ini? Maka Rasulullah minta supaya suruh mandi orang yang menyebabkan ain tadi, yang melihat tadi, karena nggak ada orang lain saat itu. Ketahuan, suruh mandi, kemudian airnya bekas mandi yang jatuh itu ditadahi, kemudian diguyurkan kepada orang yang kena ain yang pingsan tadi, kemudian sembuh. Nah, jadi kalau misalkan diketahui yang menyebabkan ain itu satu-satunya ya orang ini, nggak ada yang lain. Wong tadinya sama dia, kok dia ini kemudian terkena pengaruh buruk ain. Tidak ada satu orang kecuali orang ini. Maka orang ini diminta supaya mengguyur badannya dengan air, ditadahi baskom atau semisal, kemudian diguyurkan kepada orang yang terkena ain. Atau kalau tidak ya diruqyah. Insya Allah bisa sembuh dengan ruqyah. Allahu a'lam. Ya. Ya. Kenapa? Doanya. Apa doanya waswas setan ketika mau sholat? Allahu alam ya. Kalau doa khusus Allahu alam saya tidak tahu. Tapi paling tidak yaitu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Itu saja diperbanyak. Kemudian harus yakin bahwasanya ketika saya melakukan sesuai dengan perintah maka pasti sah, gitu aja. Jadi ketika kita mau takbiratul ihram was-was, sah enggak, terus begitu. Sudah yakini saja, saya melakukan demikian karena Allah dan Allah memerintahkan demikian melalui sunnah Rasulullah, bismillah, sudah sah. Ya, maka tidak perlu diulang-ulang kembali. Sama dengan ketika wudhu, sama dengan ketika sholat dan lain sebagainya, maka tidak perlu kita mengulang-ulang. Jadi Nabi SAW ketika mau sholat bagaimana? Menghadap kiblat, tepat, kemudian takbir. Tidak ada was-was dalam hatinya. Bahkan tidak perlu juga diucapkan niat, dan tidak perlu juga, tidak harus juga menyesuaikan antara niat di hati dengan lisan. Itu tidak ada. Allahu a'lam. Ya, ini yang khutbah nikah kalau bahasa Arab. Tapi tidak ada penjelasannya di mana. Ya tidak apa-apa. Yang penting dibaca hal ini tadi. Itu sunnah. Nggak apa-apa. Artinya apa? Dibaca itu dapat pahala, tidak pun juga tidak dosa dan tetap sah pernikahannya. Apalagi dibaca meskipun orang tidak paham. Ya. Ya, kalau misalkan khutbah nikahnya bahasa Arab tidak diterjemahkan, ya sudah, didengarkan aja kan, paling tidak ada kalimat Rasulullah, Allah, kan lumayan mendengar. Ya kan? Mengingatkan kita kepada Allah. Gitu loh. Makanya para ulama mengatakan ketika ada pendapat, sebagian para ulama mengatakan khutbah Jumat harus pakai bahasa Arab. Ini ada pendapat. Di kampung kita banyak masjid-masjid kalau khutbah khutbah Jumat itu bahasa Arab dari awal sampai akhir. Sehingga banyak orang-orang awam itu ya sudah datang tidur. Dari rumah itu sudah siap-siap ini, paling tidur nanti, betulan tidur. Ya. Nah, seperti ini maka paling tidak kita mendengarkan innal hamdalillah. Nah, ini bersyukur kepada Allah, kan gitu. Kemudian ada kalimat Allah, kemudian Rasulullah dan lain sebagainya. Takwa, kan ada kalimat takwa, ittaqullah haqqa tuqatih, kan ada itu. Ya, hadza. Ya, jadi paling tidak mengingatkan kita kepada Allah. Allahu alam. Ya? Dalam menikah boleh, tidak masalah, tidak masalah. Jadi langsung tidak masalah, angkah tukah. Dan sebagian diantara kita kadang-kadang salah memahami bahwasanya khutbah nikah itu tausiah tadi, sehingga sudah innal hamdalillah, baca ayat, baca hadits, lalu tausiahnya 45 menit. Ini kasihan yang mau menikah kalau seperti ini, ya, kelamaan gitu loh. Jadi kalau memang tausiah ya singkat saja, karena momennya bukan untuk ceramah agama gitu loh. Jadi silahkan ada ceramah, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah khutbah nikah plus akad nikahnya, itu yang paling penting. Setelah itu tausiah, setelahnya akad boleh, sebelumnya akad juga boleh. Ya. Akad nikah Ya. bahasa Arab. Saksinya nggak ada yang ngerti bahasa Arab. Ya. Kan menyaksikan. Ya. Jadi saksi itu memang tugasnya datang menyaksikan saja. Bukan lafadznya itu. Bukan lafadznya. Karena menyaksikan itu melihat, menyaksikan kehadirannya itu sudah sah, cukup. Ya. Ya, karena dia bukan makmum gitu loh. Kalau sholat kan makmum harus ikut gitu. Ini dia datang saja menyaksikan sudah cukup, dan minimal 2 orang saja. Minimal 2 orang saja. Tidak harus banyak-banyak. Makanya kalau misalkan di suatu tempat di suatu tempat di desa yang agak sulit akad nikah itu, apalagi ada tokoh-tokoh agama yang mempersulit. Jadi kemudian kalau misalkan semua orang mendengar akad nikah, antum jadi grogi dan semisal, matikan saja mic-nya. Yang dengar hanya di depan-depan sini saja. Sah, tidak ada masalah. Yang penting disaksikan 2 orang laki-laki yang terpercaya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.